Pedesaan bersahaja. Apa sih yang dicari dari kesuburan tanahnya? Kita tetap mencintai lapisan ozon bumi kita sehat, bisa dinikmati siapa saja ya. Baik, teruslah berbuat baik. Terbalik dari sini tuh, anak gadis kita mampu guys, ternyata cabut ubi tuh berhasil. Alam pedesaan bersahaja. Ada sematang kita rujuk tiga guys. Iya, nah potong nah. Iya, tanah ya. Nah, hari ini enak sekali ya guys. Markicop itu. Mau dicuci. Segar. Ya ampun. Iya, tilan hari ini boleh teh. Tilan tuh ini makan ikan enak gitu kan. Ini adanya di sungai-sungai ya guys, bisa dilihat belakangnya seperti ini ya. Satu. Terus berapa banyak ya guys hasil ngebolang ini ya? 1, 2. Oh, kita cari. Selamat datang di alam pedesaan bersahaja. Oke, selamat malam guys. Selamat berjumpa di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Hari ini kita senang sekali ya karena kita kedatangan tamu super istimewa. Terima kasih. Ya, ini kita perkenalkan singkat ya. Tamu kita ini datang jauh-jauh sekali dari pusat ibu kota kita ya, tepatnya di Bekasi ya. Dari Bekasi jauh-jauh dia mau datang ke hutan Kalimantan. Nanti kita tanya lebih lanjut kenapa dia maunya datang ke hutan Kalimantan yang kalau malam seperti ini banyak nyamuknya guys. Oke, selamat datang. Namanya Dek Arum. Iya, terima kasih Kak Nanto. Apa kabar? Luar biasa. Gimana petualangan dari Bekasi sampai ke Kalimantan? Asik? Luar biasa ya. Ini first time aku kesini gitu. Iya, pertama tadi kali, guys. pertama kali. Jadi aku sebelumnya udah nonton channel YouTube dari Alam Pedesaan Bersahaja. Oh, ternyata penggemarnya bukan cuma desa, ternyata dari kota juga ada yang penonton dari desa ya. Terima kasih sudah nonton. Terus gimana perjalanannya sampai sini? Iya, perjalanannya tentunya naik pesawat dulu, turun di Pontianak, kemudian dari Pontianak naik darat, kalau orang sini nyebutnya taksi ya, orang sini. Oh ya, orang sini nyebutnya taksi itu kayak Grab car atau Gokar di Jakarta sana. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Nah, modelnya kayak gitu, darat sekitar 8 jam. Perjalanan darat. Ya. 8 jam itu sudah sampai ke desanya atau belum, baru sampai kabupaten? Belum, itu baru sampai Sintang, ibu kota kabupaten. Baru sampai kabupaten 8 jam guys, perjalanan bayangkan. Iya. Terus dari kabupaten menuju desanya itu berapa jam dan bagaimana jalannya? Nah, itu yang seru di situ. Perjalanan sekitar 2,5 jam dan jam, ya, guys. Kalau dari Pontianak ke Sintang itu jalannya aspal. Dari ya. Sintang ke sini itu 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 apa? Jalannya tanah dan bebatuan. Jadi ada Kemarin kena hujan tidak di jalan pas dari Sintang ke sininya? Hujan sih enggak ya, puji Tuhan enggak hujan. Ya tapi bisa dibayangkan di jalan masih tanah, kalau hujan pasti becek. Tanah kalau hujan becek. Jadi orang pakai mobil metik lagi, mobil biasa lagi dia kemarin. Mobil Avanza. Ya jadi orang-orang sini tuh memang motornya motor trail ya. Rata-rata punya motor trail. Lumpur. Itu paling safety ya. Iya, karena ya gitu kondisi jalannya paling aman untuk jalanan tanah dan berlumpur ya motor-motor seperti itu ya. Betul itu deh. Iya, kayak gitu ceritanya bisa sampai sini. Terus sudah tidur di rumah panggung
berapa hari ya. Rumah panggung itu bentuknya seperti apa deh? Mungkin bisa Oh ya, ceritakan rumah ke panggung. teman-teman. Kalau rumah panggung, Panggung suku Dayak itu kan deh. iya, terbuat dari kayu. Jadi di bawahnya itu ada tiangnya, penyangga gitu. Jadi kita nggak langsung dari tanah gitu, tapi ada penyangganya Oh, gitu. tidak nempel di tanah ya, ada penyangganya. Kayunya biasanya dari pohon tebelian itu, pohon ulin, itu kayu luar biasa dari Kalimantan itu. Iya, itu kayunya kuat. Jadi udah berapa puluh tahun. Sudah tidak terhitung puluh tahun, di atas 50 tahun ya, saking kuatnya. Itu kayu luar biasa namanya di sini ya. Betul, Kayu betul. ulin. Setelah itu sudah sampai Kalimantan, merasakan sensasi sudah tidur, terus sudah kemana saja di Arum diajak berpetualang di suku Dayaknya itu? Sudah ke ladang. Ladang. Apa yang ditemui di ladang? Kalau di sini rata-rata ladangnya itu sawit dan karet, perkebunan sawit dan karet itu. Jadi orang-orang mata pencariannya dari berkebun. Selain itu juga ya ada buah-buahan seperti ya ini yang di depan kita ya. Iya, ini benar, buah semuanya dari kebun sendiri Iya. ya. Cabe juga, cabe. Cabai Kita juga kemarin ada. panen cabe, panen singkong. Terus yang kamu kemarin gotong kemarin itu besok kita review ya. Nah, Apa itu kamu ambil gotong? dari kebun. Pisang. Bukan yang dari jauh kemarin itu, naik itu sebelum sampai ke mobil itu. Apa itu? Singkong. Nah, itu singkong jenis beda ya, guys. Oh, talas, talas. Talas kemarin dia. Nanti kita lihat kan ya, dia bawa dari Iya, jauh talas. sekali, cabut talas juga ya. Sama dia juga cabut ubi. Itu udah pernah sebelumnya cabut ubi seperti itu? Belum. Ya. Oke, di sini singkongnya tuh gede-gede ya. Yang gede-gede itu karena tanahnya masih subur ya, guys. Iya. Singkong bisa segini ya. Kalau kita biasa beli singkong segini, singkong segini. Jadi satu bijinya bisa 5 kilo sampai 7 kilo. Satu biji Betul. loh, guys, bukan satu pohon ya. Dalam satu pohon itu ada beberapa biji. Terus petualangan seru apa aja yang di Arum merasakan selama di sini ya. Lebang Nado ini ya, tepatnya di Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Kain Hilir, Kabupaten Sintang. Pengalamannya adalah mandi dengan air sungai. Oh iya, mandi dengan air sungai, Sungai Iya. Inggar namanya. Iya. Jadi orang sini masih banyak yang mandi di sungai. Itu karena kalau di kota kita nggak bisa mandi di sungai. Karena sudah tercemar ya, Iya, banyak sekali betul. sampah plastik dan sampah pabrik. Sementara kalau kita di Kalimantan ini sungainya masih bersih, guys. Ekosistem alam kita jaga ya, makanya ikan banyak sekali, tumbuh-tumbuhan masih banyak. Terus apakah di Arum besok ingin berpetualang kan, seperti mencari ikan, mencari hewan dan apa Iya, rencana betul. schedule ke depan biar kita juga ingin ikut ya, guys ya. Iya. Itu siapa tahu teman-teman dari luar juga mau ikut. Nah, rencana schedule ke depannya ingin kemana saja, ingin dijelajahi di suku Dayak ini. Iya, kalau ke ladang kan udah ya, mencari ikan ke sungai yang belum. Mencari ikan ya. Terus mau ke bukit lagi katanya. Iya, mau ke bukit. Jadi walaupun ini kita dataran rendah ya, tapi juga ada bukitnya. Jadi nggak hanya di Pulau Jawa ada bukit dan gunung, di sini juga ada ya. Di sini namanya bukit bukan gunung ya, guys. Di sana kan mungkin Gunung Merapi. Kalau sini itu bukit karena masih banyak pepohonan, guys. Di sana banyak buah, banyak binatang-binatang langka seperti orang hutan, basi, beruk itu ada, dan makhluk-makhluk mistis lainnya, guys. Apa tuh? Ini bukan apa mitos ya, guys. Ini fakta. Sering kejadian penduduk lokal umpamanya malam-malam tidak bisa pulang karena tersesat karena dibawa makhluk-makhluk mistis ya, guys. Itu percaya tidak percaya, itulah penghuni alam semesta ada ya, tidak hanya manusia. Jadi kita makanya harus mencintai alam semesta, bersahabat dengan semesta, salah satunya bersahabat dengan penghuni alam semesta lainnya ya. Betul. Mungkin nanti di bintang tamu selanjutnya ya. Oh, iya. Kayaknya seru tuh, banyak yang penasaran tentang mitos-mitos terkait Pulau Kalimantan. Iya, dan fakta juga ya, bukan hanya mitosnya.
katanya mitosnya kalau orang sudah Kalimantan tidak bisa pulang lagi. Iya, itu Nanti kita, kenapa tuh? itu sebenarnya cuma mitos ya guys. Itu cerita mungkin kejadiannya mungkin dari 1.000 orang yang ke Pulau Kalimantan mungkin 1 orang yang ini tidak pulang, tapi karena dia apa, kecantol atau menikah sama gadis Dayak, saking cantiknya gadis Dayak, Iya. jadi dia menetap di sini, atau karena merasa nyaman hidup di suku Dayak, mudah mencari pencarian hidup, maka dia tidak pulang. Nah, itu diplesetin atau diceritakan tidak bisa pulang karena suatu yang mistis katanya. Tapi padahal tidak ya guys, malahan karena dia betah. Nah, itu fakta namanya ya. Iya. Nah, terus mungkin keunikan gini, kan Kalimantan panas ya, termasuk Iya. panas karena kita di bawah Katulistiwa matahari langsung. Tapi orang sini putih-putih gitu. Apa rahasianya Iya, gitu ya? kok bisa Iya. sih gitu? Rahasianya adalah tidak ada rahasia ya guys, karena kita pun tidak tahu sejak kita lahir langsung padahal ya kita beraktivitasnya di Panas matahari. matahari terik seperti berladang, bertani, berkebun karet, berkebun sawit, tapi kita tidak tahu itulah anugerah Tuhan ya. Kita syukuri ya, kita di seluruh alam semesta dunia ini ada yang ditakdirkan untuk dilahirkan putih, ada yang dilahirkan warnanya berbeda, itu kita syukuri saja ya, bentuk karunia Sang Pencipta ya. Itulah rahasia dari rahasianya ya. Tidak ada rahasia yang harus bersemedi atau apapun. Atau ya. mungkin sabunnya pakai daun apa gitu, nggak ada. Itu cuman mitos ya, katanya pakai daun-daun itu Enggak tidak ya, itu cuman lulur-lulur mungkin gadis Dayak dulu ya, karena tidak ada sabun jadi menggunakan dari alam. Seperti itu, ya. Mungkin nanti kita bisa explore ya, daun apa itu yang bisa buat mandi. Buat mandi ya, pengganti sabun ya. Bukan pengganti sih, sebenarnya sabun alami sebelum dicetak dari di produk di pabrik gitu ya, mungkin salah satunya dari itu ya, besok kita explore ya. Betul. Nah, terus selanjutnya pertanyaan penutup ke De Arum yang sudah jauh-jauh ya berpetualang, kenapa dia mau jauh-jauh dari ibu kota, mau ke Pulau Kalimantan yang terpencil, jalannya susah, jadi hanya untuk sampai ke sini aja membutuhkan effort yang begitu besar ya guys. Nah, apa harapan dan impian dan keinginan De Arum tentang suku Dayak ini dan tentang alam semesta ini untuk kebaikan kita semua? Kalau harapan tentunya ya semoga tetap terjaga kelestariannya gitu. Iya. Jangan ya, mungkin ada pro kontra ya dengan masuknya apa pertambangan dan lain gitu. Tapi kalau bisa juga perusahaan-perusahaan memikirkan ekologi lingkungan gitu. Hutan, air, terus harapannya untuk secara umumnya untuk kebaikan alam semesta kita, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, apa guys? Iya, ya supaya semoga kita pribadi bisa menjaga alam gitu. Menjaga alam kan nggak harus yang kayak kita menanam pohon berapa ribu gitu kan. Tapi dari hal-hal kecil, misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, itu juga menjaga alam. Terus kita mengelola atau recycle sampah. Kalau dari aku sih, misalnya contoh di rumah udah membuat ekoenzim dari kulit-kulit, iya. Jadi dari kulit ini buah-buahan kita rendam dengan gula, lalu kita diamkan selama 3 bulan. Nah, ekoenzim itu bisa manfaatnya untuk membersihkan ya ini apa sebagai pencuci piring alami, dicampur. Iya, untuk ngepel bisa, sebagai pupuk organik juga bisa. Jadi banyak manfaatnya gitu. Mengeksplor sesuatu yang baru dari berarti dia kecerdasannya rata-rata di atas rata-rata karena dia membuat sesuatu yang baru, bukan mengimitasi, bukan sekedar langsung pakai, tapi dia membuat sesuatu ya. Jadi ini sangat bagus untuk dicontoh ya guys. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa tahu dan mampu di sekitar kita, seperti
menanam mungkin bunga di pot-pot di rumah itu udah salah satu kontribusi kita agar oksigen udara di sekitar kita bagus. Seperti di Arum tadi sudah menciptakan sesuatu yang baru untuk penemuan baru, itu udah salah satu bentuk kreasi anak muda yang cerdas ya. Perlu dicontoh teman-teman itu. Jadi dia sekarang sudah di Kalimantan, besok kita akan ajak menjelajah petualangan Kalimantan seperti apa secara dekat ya. Jadi tidak mendengar cerita tapi terjun langsung berhadapan dan menikmati dengan suku Dayak ya. Terima kasih di Arum ya sudah mampir Kalimantan. Terima kasih juga. Selalu teruslah berkarya, teruslah berbuat baik untuk alam semesta. Terima Oke, kasih guys. Kakak Nanto Iya, atas waktu dan kata-kata kesempatannya. penutupnya mungkin untuk nonton alam pedesaan bersaja dan semua kita apa di Arum, kata penutupnya silakan. Semangat kita. Kata-kata penutupnya adalah berbuatlah baik kepada alam dan alam akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Cantik sekali guys, itu cantik sekali motonya. Berbuat baiklah kepada alam, maka alam akan beri yang baik kepada kamu, kepada kita. Contohnya kita mengalami di sini ya, ketika kita menjaga, merawat sungai, ikannya banyak, jadi kita tinggal ambil. Kita menanam pohon, banyak binatang bisa kita petik. Itu maksud salah satu bentuk nyata dari perkataan di Arum tadi ya. Jadi buat baiklah kepada alam semesta, maka alam semesta akan bersahabat dengan kita ya guys. Oke, sekali lagi terima kasih di Terima Arum. kasih. Sampai berjumpa. Jangan lelah untuk terus mengeksplor Kalimantan ya. Besok ditunggu kedatangan kedua, ketiga kalinya untuk sesuatu yang baik lagi ya. Oke Amin. guys, sampai berjumpa di video menarik berikutnya. Tetap semangat, teruslah berbuat baik, cintai bumi kita dengan Go Green, menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Dadah. Dan ini bibit durian paling enak sedunia nih guys. Durian tembaga ini ya tuh. Dan ini bibit mentawak pun kita tanam ya. Kita bentuk mencintai bumi, ini daunnya beda ya. Daun buah mentawak yang enak sekali buahnya, buah khas Kalimantan ya guys tuh. Kita tanam juga. Nah, ini juga sudah siap untuk kita pindahkan ke TKP untuk menghijaukan bumi kita guys. Dan ini mangga unggul, mangga dari lokal ya. Sudah siap untuk ditanam nih guys. Teruslah berbuat baik dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Pohon kayu ara pun sudah kita siapkan ya. Di dalam pot, sebentar lagi kita pindahkan. Menjaga ekosistem alam, salah satunya menanam pepohonan. Dan salah satunya lagi pohon ara ini. Karena ketika dia berbuah, dimakan burung dan hewan lain seperti tupai. Dan anak-anaknya tupai. Ini bumbu masak ya, daun sini seperti daun salam. Itulah kita anak pedesaan saja. Oke guys. Dan lihatlah 11 tahun kemudian pohon beringin yang tadi usia 1 tahun ya guys. Ini penampakan usianya sudah 11 tahun. Berproses bertumbuh, sekarang sudah berbuah. Dan buahnya baik sekali untuk menciptakan ekosistem alam dengan pohon beringinnya tumbuh, berbuah, dimakan hewan-hewan yaitu burung, tupai dan segala makhluk hidup lainnya, kelelawar. Nah, setelah dimakan akan dibawa burung terbang tempat lain, dia memindahkan tumbuhan itu ke tempat yang lain. Itulah menciptakan ekosistem alam. Hewan, tumbuhan, dan manusia hidup berdampingan. Teruslah berbuat baik.